Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Anissa Nursyahiyani, NPM 20160092, Prodi PGSD 2A. Saya dari kelompok 12 mata kuliah Pendidikan IPS SD di kelas awal akan menyampaikan materi model-model interaktif dalam pembelajaran IPS SD di kelas awal. A. Hakikat model pembelajaran. Model pembelajaran merupakan kerangka konseptual yang melukiskan prosedur sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi perancang pembelajaran dan para guru untuk merancang dan melaksanakan aktivitas pembelajaran. Saat ini pendidikan di Indonesia telah mengalami kemajuan dan peningkatan secara kuantitas dan kualitas hasil, sehingga yang harus diperhatikan dalam peningkatan kualitas guru, khususnya dalam proses pembelajaran di sekolah atau di dalam kelas terkait dengan kompetensi yang harus dimilikinya. Guru harus menggunakan strategi dan model-model pembelajaran yang interaktif dan inovatif sehingga pembelajaran menjadi lebih dinamis. Pengembangan model pembelajaran yang tepat pada dasarnya bertujuan untuk mencapai kondisi pembelajaran yang memungkinkan siswa dapat belajar secara aktif dan menyenangkan, sehingga siswa meraih hasil dan prestasi yang optimal. Model pembelajaran harus memiliki setidaknya 4 karakteristik dasar, yaitu sinteks, sistem sosial, prinsip-prinsip reaksi, dan sistem pendukung. Kualitas model pembelajaran itu dapat dilihat dari 2 aspek, yaitu proses dan produk, di mana proses mengacu apakah pembelajaran mampu menciptakan situasi belajar yang menyenangkan serta mendorong siswa untuk aktif belajar dan berpikir kreatif. Sedangkan produk mengacu apakah pembelajaran mampu mencapai tujuan, yaitu meningkatkan kemampuan siswa sesuai dengan standar kemampuan atau kompetensi yang ditentukan. Ada persamaan antara model pembelajaran interaktif dengan strategi, pendekatan, dan metode pembelajaran lainnya, di antaranya inquiry, pemecahan masalah, dan pembelajaran dialog kreatif. Guru memberikan kesempatan bertanya kepada siswa dan membimbing menggunakan pertanyaan secara jelas dan tepat. Dalam hal ini, guru tidak memotong pertanyaan atau menyalahkan pertanyaan, tetapi di sini guru mengarahkan pertanyaan sehingga sesuai dengan maksud dan tujuannya. Dengan demikian, keterlibatan antara peserta didik dan pendidik saling bergantian, disesuaikan dengan situasi dan kondisi pembelajaran. B. Model pembelajaran interaktif dalam IPS SD. Pengembangan model pembelajaran interaktif dalam IPS dapat dilakukan oleh guru pada semua pokok bahasan dengan syarat dan harus memperhatikan 9 hal, yaitu motivasi, pemusatan perhatian, latar belakang siswa dan konteksitas materi pembelajaran, perbedaan individual siswa, belajar sambil bermain, belajar sambil bekerja, belajar menemukan dan pemecahan masalah, serta hubungan nasional. Model pembelajaran interaktif mengacu pada falsafah pendidikan konstruktivisme, bahwa pengetahuan dibentuk oleh siswa bukan ditransfer dari guru. Dalam kegiatan pembelajaran interaktif, guru berperan sebagai motivator, fasilitator, mediator, evaluator, pembimbing, dan agen pemburu. Model interaktif dirancang agar siswa bertanya dan kemudian menemukan jawaban pertanyaan mereka karena kedudukan siswa dalam kegiatan pembelajaran di dalam kelas memiliki peran aktif, di mana aktivitasnya dapat diukur dari kegiatan memperhatikan, mencatat, bertanya, menjawab, mengemukakan pendapat, dan mengerjakan tugas, baik tugas kelompok maupun tugas individual. Dalam situasi belajar yang demikian, siswa dapat mendapatkan pengalaman yang berkesan, menyenangkan, dan tidak membosankan. Model pembelajaran interaktif di kelas terdapat 7 langkah kegiatan interaktif, yaitu persiapan,
pengetahuan awal, kegiatan eksplorasi, pertanyaan siswa, tahap penyelidikan, tahap pengetahuan akhir, dan tahap refleksi. C. Penggunaan sumber pembelajaran dalam IPS di SD. Keberadaan sumber belajar bersifat potensial, manakala belum dimanfaatkan dalam kegiatan pembelajaran. Agar sumber belajar memiliki daya guna bagi kelancaran proses, pencapaian hasil belajar yang optimal, dan kebermaknaan belajar bagi kehidupan nyata siswa. Sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dipergunakan sebagai tempat atau asal untuk belajar seseorang. Sumber belajar tidak hanya berupa sumber bahan ajar dan pajangan media di dalam kelas, melainkan semua hal yang dapat memperlancar proses dan pencapaian tujuan pembelajaran. Penggunaan sumber belajar memiliki fungsi teoritis dan praktis, di mana fungsi teoritis berkenan dengan penggunaan sumber belajar dalam kegiatan yang dikaji efektivitasnya, yaitu proses belajar dan hasil belajar yang dicapai siswa. Sedangkan fungsi praktis berkenaan dengan pengadaan dan aplikasi dalam pembelajaran sebagai upaya guru menghadirkan sumber belajar yang terkait dengan materi atas proses pembelajaran berlangsung efektif dan efisien. Pemanfaatan alam sekitar sebagai sumber belajar dapat tergantung pada guru. Epsoning-Room menyebutkan bahwa sumber belajar dapat dikelompokkan menjadi 4 menurut jenisnya, yaitu 1. Sumber belajar berupa benda, yang termaksud benda mati dan makhluk hidup, misalnya benda mati, batuan, tanah, bangunan, peta, grafik, dan lain sebagainya. Sedangkan makhluk hidup yaitu tumbuhan dan hewan. 2. Sumber belajar berupa manusia, yang termaksud adalah mereka yang memiliki pengetahuan dan kemampuan atau keterampilan tertentu yang sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. 3. Sumber belajar berupa karya ilmiah, yang termaksud adalah seluruh hasil kajian ilmiah, baik berupa karya tulis maupun benda atau model. 4. Sumber belajar berupa lingkungan, yang terdiri dari lingkungan alam, lingkungan sosial, dan lingkungan budaya. D. Media pembelajaran IPS yang interaktif. Media pembelajaran merupakan salah satu alat komunikasi yang dipandang dapat lebih mengefektifkan kegiatan pembelajaran. Penggunaan media pembelajaran juga merupakan bagian integral dan bersifat melengkapi bagi keberhasilan proses dan pencapaian hasil belajar siswa. Untuk itu, guru harus melaksanakan perannya sebagai mediator dalam proses pembelajaran. Dalam menggunakan media pembelajaran harus sesuai dengan tujuan, materi, metode, evaluasi, dan tingkat kemampuan siswa. Penggunaan memerlukan proses seleksi dari guru, yaitu mulai dari mengetahui ragam dan jenis media, memilih dan menentukan media, kemudian mengoperasionalkan dalam kegiatan pembelajaran. Penggunaan media dalam pembelajaran dapat membantu siswa melakukan kegiatan belajar, membantu guru melaksanakan perannya, dan membantu efektivitas pembelajaran. Nasution menyatakan setidaknya terdapat 6 manfaat penggunaan media dalam kegiatan pembelajaran, yaitu menambah kegiatan belajar siswa, menghemat waktu belajar, menyebabkan agar hasil belajar lebih permanen atau mantap, membantu siswa yang ketinggalan dalam pembelajaran, memberikan alasan yang wajar untuk belajar karena membangkitkan minat perhatian dan aktivitas pada siswa, serta memberikan pemahaman yang lebih tepat dan jelas. Media pembelajaran terbagi atas 3 jenis. 1. Media dengar, diantaranya rekaman, suara radio, musik, deklamasi, dan sosiodrama. 2. Media pandang, yang termasuk adalah grafik, bagan, gambar, dan slide. 3. Media motorik, yang termasuk adalah model atau maket, peta, globe, patung, susunan tata surya, dan lain-lain. Media pembelajaran erat kaitannya dengan guru sebagai mediator. Memiliki pengetahuan, pemahaman, keterampilan, memilih dan menggunakan media, serta mengusahakannya jika media tersebut tidak tersedia. Sebagai mediator,
Guru pun menjadi komunikator dan memfasilitasi terjadinya interaksi antar komponen pembelajaran. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.